Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang maghrib, saya akan membabar secara detail salah satu keris pusaka Sumeneb Sepuh yang memiliki sandangan seperti yang nampak pada video ini. Kita mulai dari handle-nya. Ini kalau Pak Keris di Sumeneb mengatakan hulu pulasir ya, terbuat dari gading gajah, ukurannya jumbo ya. Saya ukur tadi panjangnya itu sekitar 11 cm, kemudian diameternya kalau saya ukur yang daerah sini nih sekitar 3,3 cm. Kemudian mendaknya juga mendak sepuh dari tembaga kuno ya. Ini mendaknya. Sedangkan warangkanya daunan ukir. Kebetulan nih daunan ukirnya daunan ukir lawas ya, cukil manual. Namun cukup detail. Bisa pemirsa lihat, bisa menggunakan kamera blitz karena hari sudah redup ya. Kebetulan nih baru selesai hujan, baru hujan deras barusan. Kita lihat sebaliknya. Ini bisa dilihat. Nah ini, jadi saya pemirsa lihat, ini menggunakan cahaya blitz tanpa pembesaran. Coba kita lihat sekarang pusakanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bilah pusakanya ya. Jadi pusaka ini memiliki panjang bilah 41 cm. Gandiknya kita lihat ya, gandik ganan kayak belai-belai gajah sekar kacangnya, kemudian memiliki jenggot. Yang unik, sekar kacangnya ini kalau kita lihat seperti belalai gajah ya, lekukannya itu yang sangat langka. Bisa pemirsa lihat, ini menggunakan kamera blitz ya, kemudian juga jenggotnya, kemudian ada jalen ya di sini. Nanti kalau diperbesar kelihatan ada jalennya, itu ada lambe gajah juga, ini kecil ya karena udah haus. Kemudian ada pijetan di sini. Ada tikel alis sebenarnya tapi tertutup pamor. Di ikan yang lain ada serawian sebenarnya di sini. Cuman tertutup pamor juga, landai jadi di sini karena pamornya tebal. Kemudian gereneng susun, dipandan gereneng susun. Bisa pemirsa lihat, ada beberapa bagian gerenengnya sudah termakan usia. Ini tanpa pembesaran, cuman untuk mempermudah, memperjelas, saya menggunakan bantuan cahaya sinar blitz. Coba kita lihat sekarang detailnya biar pemirsa puas. Bila pusaka ini dalam kondisi tidak saya minyaki, jadi ternyata masih kesan basahnya bisa kelihatan. Tempat lipatnya bisa dilihat. Kemudian degradasi warna pamornya juga kelihatan. Jadi bila pusaka ini sebenarnya memiliki ricikan lain yaitu odo-odo.
Tapi odo-odonya tidak semenonjol seperti keris-keris PB. Jadi bisa pemirsa lihat degradasi pamor, dan pada beberapa bagian pamornya akordiat. Jadi pamornya sangat clean dari bahan meteorit. Jadi warna pamor tidak seragam. Ada yang abu-abu, ada yang lebih cerah, bahkan ada yang sangat clean. Ini pucuknya. Kita lihat separuh bilah. Bilah yang di belakang. Jadi amati oleh pemirsa. Jadi, nah ini tampak sebenarnya ada odo-odo itu, ya. Kita lihat, saya shoot tidak sejajar bilah, biar pantulan cahayanya bisa kelihatan. Ini ada beberapa bagian yang kena korosi, terutama pada bagian pinggir atau tajam bilah. Namun saya amati tempat lipatnya sangat padat. Pamor kalau menurut saya ini kombinasi dari pamor rekan dan pamor melumah. Bisa pemirsa lihat. Nah ini, pada bagian gandhi yang merupakan bagian paling tebal dari bilah pusaka, bisa diamati kalau saya diamkan. Nah ini fokus, kemudian ini tampak bagian depannya. Pamor pada ujung sirah cecak bisa diamati. Ini kalau saya shoot miring, coba kita lihat bagian bawahnya. Nah ini pamornya juga tebal dan terdapat pamor tiban bagian belakang juga. Sekarang saya perbesar biar lebih detail mengenai bilah pusaka ini. Bismillah. Ini saya perbesar dengan perbesaran 3,18. Jadi kalau pemirsa amati, saya angkat nih. Ini saya zoom pada bagian bawah. Nah ini kelihatan tempat lipatnya sangat padat. Warna besinya hitam kebiru-biruan. Saya diamati. Degradasi warnanya kalau kena cahaya blitz. Bisa dilihat dengan perbesaran 3,18. Kelihatan bahwa di tengah bilah ada odo-odo. Pamor sebaliknya. Ujung bisa kelihatan bahwa tempat lipatnya sangat rapat, matang dan pamornya mandes. Degradasi pamor, kualitas pamor bisa kelihatan bahwa merupakan kualitas pilihan. Postur pusaka ini gagah dengan panjang bilah 41 cm. Saya kembalikan awal dulu ya. Nah ini dengan panjang bilah 41 cm. Kemudian relatif tebal dan tataan pamornya yang nyaris sempurna menunjukkan ciri khas garap keraton. Ya, bisa diamati pemirsa betapa gagahnya ini pusaka ini. Berdapur Mahesa Teki atau Kebo Teki Madura Sepuh. Atau saya katakan ya Sumenep Sepuh. Kalau ditanya era siapa pada saat di Sumenep, estimasi saya ini era peralihan antara Majapahit ke Mataram Islam. Kita lihat agar lebih puas pemirsa. Saya
perbesar lagi dengan perbesaran yang lebih besar lagi, yaitu 4,9 kali. Bisa pemirsa lihat. Nah, ini fokus. Pamornya tebal dan dari bahan meteorit. Bisa dilihat. Jadi di gerenang memang ada beberapa bagian yang aus karena usia. Nah, ini gandeknya. Yang unik adalah, katanya orang Madura ya, tonale kecena. Ini sekar kacangnya. Bisa dilihat degradasinya kalau saya shoot tidak sejajar dengan bilah. Sepanjang bilah bisa dia mati. Pada beberapa bagian timbul pamor tiban. Coba kita lihat separuh bilah. Nah, ini bisa kelihatan ketebalan dari bilah pusaka ini. Kita lihat sekarang. Nah, ini bilah separuhnya. Bisa pemirsa lihat. Kalau disud dari miring, degradasi warna pamor, ketebalan pamor ya, berlapis-lapis. Hanya empu-empu yang dipilih pada zaman kerajaan yang membuat pusaka-pusaka keraton dengan material terbaik, baik besi aji maupun pamornya akan menghasilkan pusaka yang berwibawa, wingit seperti ini. Sekian saja dulu ulasan mengenai keris pusaka berdapur Mahesa Teki atau Kebo Teki Sumeneb Sepuh era Mataram Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.